Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kembali kita datang beribadah bersama-sama di ibadah kita pada siang hari ini. Namun sebelum firman Tuhan disampaikan, marilah kita satukan hati kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat siang hari ini kalau kami boleh bersama-sama untuk beribadah, kami bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, di dalam ibadah-ibadah kami, setiap ibadah yang kami kerjakan ya Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, kalau kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhanlah yang menuntun kami supaya setiap firman yang disampaikan benar-benar kami mengerti dan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar-benar kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Engkau yang menjamah setiap Tuhan, siapapun yang mendengarkan firman ini Tuhan, Engkau yang menjamah mereka supaya mereka semakin hari semakin memahami Engkau, semakin mengerti akan Engkau, dan semakin mengasihi Engkau di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Engkau jamah orang-orang yang Tuhan mendengarkan kebenaran firman ini, biar yang tersampaikan ini benar-benar isi hati Tuhan. Jamah hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan, biarlah setiap kata kalimat hamba-Mu ini benar-benar Tuhan yang berasal daripada-Mu. Segala kuasa-kuasa sejahat yang mengganggu, yang membuat tidak baik dari firman ini diberitakan, kami ikat tolak hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam semuanya. Puji nama Tuhan, pada siang hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan perlu kita terus dengar, perlu kita terus pelajari, dan semakin hari kita biar semakin pintar, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita semakin menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Kalau di perikopnya berjudul kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya, kalau saya ambil judulnya adalah mengenal Yesus, mengenal Sang Pencipta. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena saya mau memberitakan bahwasannya Yesus adalah Tuhan dari segala Tuhan. Dialah Sang Pencipta dunia ini. Kita mengerti banyak orang-orang di zaman sekarang ini yang keberadaan Yesus ini mereka anggap adalah sebagai manusia biasa. Namun pada hari ini saya mau tekankan bahwasannya firman ini sungguh-sungguh dia adalah Allah Sang Pencipta. Allah yang benar-benar menciptakan dunia ini dan segala isinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin hari semakin banyak orang yang bisa mengenal Kristus, yang mengenal Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya, dan semakin mereka mengasihi Tuhan dan semakin banyak orang yang akan diselamatkan. Pada siang hari ini kita membuka firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 104. Kita masing-masing melihat Alkitab kita masing-masing, kita sama-sama membaca. Di ayat 1 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allah Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwasannya alam semesta ini diciptakan oleh Dia Sang Pencipta. Siapakah Dia Sang Pencipta itu? Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan. Dia yang berpakaian semarak dengan keagungan di tahtanya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita harus mengenal siapa Allah kita, apa yang mengenal Allah melalui apa yang terlihat darinya. Kita mengenal Allah kita karena kita melihat apa yang terlihat dari Dia. Kuasanya itu adalah kuasa yang kekal dengan kenaturan ilahinya. Kuasanya itu kuasa yang kekal dengan natur ilahinya. Coba kita lihat Roma 1 ayat 20. Kita buka sama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Roma 1 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya,
dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sekali lagi dari firman ini, apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dari dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Yesus sebagai Tuhan, Sang Pencipta, dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Karena dia memang Tuhan yang lahir dari keilahian menjadi manusia. Nah, dikatakan di Roma tadi bahwasanya kuasanya yang kekal dan natur ilahinya. Nah, dikatakan di sana di ayat 100, di Mazmur 104 ayat 1, engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Dengan apa? Dengan cahayanya yang seperti jubah. Dia mengatakan bahwasanya keagungannya semarak, pakaiannya yang agung dan semarak seperti seorang raja di atas segala raja. Dia memiliki cahaya seperti di Kejadian 1 dikatakan bahwasannya, kita buka dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kejadian 1 di ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah, ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, yang pertama kali bahwasanya terang yang terjadi di dalam penciptaan dunia ini. Jadi Allah sebelum terjadi semua penciptaan, bukan di sini bicara terang itu adalah matahari sebagai sumber terang, karena sumber matahari sebagai sumber terang dan yang penerang-penerang lainnya itu diciptakan pada hari keempat. Tetapi di awal jadilah terang. Nah, di sini yang menyatakan bahwasanya Allah itu sendiri adalah terang. Cahayanya bukan cahaya matahari. Matahari karena matahari tadi saya katakan diciptakan pada hari yang keempat. Apa yang Allah ciptakan tidak berasal dari ketiadaan, tetapi dari dirinya sendiri. Jadi Allah menciptakan bukan dari yang tidak ada, tetapi dari ketiadaan itu. Tidak berasal dari ketiadaan, tetapi dari dirinya sendiri. Dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 5, Allah adalah terang. Coba kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka 1 Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-5. Dikatakan di situ adalah, jika katakan 1 Yohanes 1 ayat 5, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama kali dunia diciptakan, terang yang jadi. Dan kita melihat apa yang refernya, apa yang rujukannya, kenapa Yesus adalah Sang Pencipta. Karena Dia adalah terang. Karena Dia adalah Allah Allah adalah terang. Di 1 Yohanes 1 ayat 5 tadi dikatakan Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kita lihat lagi 1 Yohanes 1 ayat 7 kemudian apa dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, jadi di sini melihat bahwasanya di awal pun Yesus itu adalah di awal dikatakan penciptaan Tuhan, di awal Tuhan itu adalah terang, yang terjadi adalah terang, maka Yesus pun adalah terang. Jadi sebenarnya siapa Yesus itu? Ya udah pasti Dia adalah Sang Pencipta tersebut. Nah, di Mazmur 104 ini dikatakan, engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan, perhatikan, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Dikatakan Dia adalah terang, bersemayam di dalam terang yang tidak dapat didekati. Jadi Allah itu sesungguhnya yang sangat besar itu adalah Allah yang sangat besar,
tidak bisa Allah yang didekati. Kita lihat 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Dikatakan apa di situ? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi kemahaan Allah itu bersemayam terangnya yang gak terhampiri. Kenapa dikatakan bahwasanya Allah yang maha besar itu, Allah yang maha itu tidak bisa terhampiri? Karena terangnya yang sungguh-sungguh terang, dan terang itu adalah terang yang benar-benar terang absolut, mutlak terangnya. Nah, akhirnya dikatakan jika Allah menyatakan dirinya dalam terang yang absolut tadi, maka itu akan menjadi akhir dari manusia dan ciptaan. Sehingga ketika Allah datang di dalam terangnya, dia datang di dalam kebesarannya dengan terang itu, maka kita tidak akan kafir. Maka kita akan menjadi musnah karena kita tidak kuat dengan terangnya Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa melihat Allah kalau Allah yang maha besar itu di dalam terangnya pun kita nggak bisa lihat, dan bahkan kalau dia datang dengan terangnya itu kepada kita, maka kita akan mati. Maka dia menyatakan dirinya di dalam Kristus, dalam terang yang tersembunyi. Jadi dia nyatakan dalam Kristus Yesus, sehingga kita bisa melihat terang itu di dalam diri Yesus. Jadi Allah yang menjadi Yesus Kristus, karena supaya kita bisa melihat siapa terang itu sesungguhnya. Jadi Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus, kita lihat di 1 Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi tidak ada yang bisa, manusia seperti kita, apalagi kita sudah dari awal jatuh di dalam dosa, untuk melihat Allah. Ketika Allah menyatakan diri secara mutlak kepada manusia, maka kita akan mati. Namun dia menyatakan dirinya di dalam diri Yesus. Yesus karena dia adalah keilahian, dia menyatakan bahwasanya pribadi Bapa yang besar itu, pribadi Allah yang sesungguhnya itu di dalam dirinya yang datang kepada kita. Nah, sehingga kita bisa melihat dan terang itu pun masuk di dalam hidup kita. Di ayat 3 dikatakan yang mendirikan, nah inilah dia dikatakan Tuhan itu besar. Dia mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Nah, dikatakan di situ, di atas langit yang terbentang, langit biru, pemazmur melihat dengan mata rohaninya, kamar atas ilahi, kamar istana surgawinya Allah. Jadi dikatakan di situ, loteng-lotengnya Allah, bahwasannya Allah bersemayam di atas tahtanya. Inilah kebesaran Allah. Jadi kita melihat bahwasannya Allah yang begitu maha besar, dia yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan, yang bergerak di atas sayap angin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kebesaran Allah di dalam dia memerintah, di dalam dia menjadikan seluruh dunia ini. Untuk memerintah di bumi, dia mempekerjakan siapa? Dikatakan di situ sebagai kendaraan yang bergerak di atas angin, yang membuat angin, perhatikan, yang membuat angin sebagai suruh-suruhanmu. Jadi dia mempekerjakan angin di dalam dia melakukan kehendaknya, tugasnya. Lewat apa? Lewat angin. Dan yang kedua dikatakan di situ adalah dan api yang menyala sebagai pelayanmu. Bayangkan dia katakan di dalam Mazmur ini adalah membuat angin sebagai suruh-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semakin kita mengerti bahwasanya apa yang terjadi di alam ini mungkin ketika ada badai,
itu bisa saja bahwasanya Allah sedang menyuruh suruhannya untuk kita kepada manusia, memberitakan peringatan-peringatan kepada kita supaya kita terus datang kepada Tuhan, supaya kita ingat bahwa Sang Pencipta itu ada, bahwasanya Pencipta itu benar-benar ada. Makanya Dia menyuruh angin, bahkan Yesus sendiri menghardik angin. Nah, Dia bisa melakukan itu semua. Nah, dikatakan di situ api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Nah, di situ bahwasanya kita mengerti bahwasanya bagaimana Allah menyuruh angin, bagaimana Allah menyuruh api yang menyala-nyala untuk melayani apa yang Dia kehendaki bagi kita. Nah, lewat itu semuanya, Dialah Allah yang Maha Kuasa. Nah, mereka dibawa. Nah, perhatikan bahwasannya sebagai suruh-suruhan ada malaikat juga yang Tuhan pekerjakan di dalam tugas-tugasnya. Tetapi Mesias Yesus Kristus yang adalah anak, sementara kalau para malaikat tersebut adalah pesuruhnya Allah. Coba kita lihat di Ibrani 1 ayat 7. Di Ibrani 1 ayat 7 apa dikatakan? Ibrani 1 ayat 7, dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, Ia membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Nah, perhatikan di sini bahwasanya malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Nah, ini semua adalah pesuruh-pesuruhnya Tuhan. Jadi kita semakin mengerti bahwasanya ketika ada sesuatu badai, kita diingatkan lewat pesuruhnya Tuhan. Kita diingatkan lewat api, lewat banyak hal. Dia menyuruh semuanya itu sebagai pesuruhnya. Tetapi semuanya itu dibawa dari Mesias sebagai anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali lagi di Mazmur 104 ayat 5. Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Yang dikatakan, Tuhanlah yang mendasarkan bumi, Tuhanlah yang kemahabesarannya tadi mendasarkan bumi di atas tumpuannya. Jadi ayat 5 sampai kepada ayatnya yang ke 104 ayat 5 ini bagaimana adalah bicara tentang bagaimana Allah mendasarkan bumi di atas tumpuannya. Supaya apa? Supaya bumi ini tetap beredar di dalam kekuatan tumpuannya. Jadi Allah menciptakan sedemikian, kemahabesaran Allah itu menciptakan bumi ini dengan sungguh-sungguh, dengan takkan goyang untuk seterusnya. Jadi Tuhan sudah atur semuanya. Baru yang ke-6 dikatakan, dengan samudra raya engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Nah, dikatakan di sini, dengan samudera raya engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Nah, coba kita lihat bahwasanya kita mengerti sama-sama bahwasanya di Kejadian 7 ayat 17 di situ terjadi sejarahnya air bah. Bagaimana Tuhan menutupi semua samudera raya ini dengan air bah yang terus melampaui gunung-gunung. Sampai kita tahu ceritanya di zaman Nuh itu adalah air sampai menutupi gunung-gunung. Itulah kemahabesaran Allah. Jadi mengenal Tuhan itu dengan kemahabesarannya, Dia menyatakannya itu di Kejadian 7 itu, Allah sampai gunung pun bisa tertutupi air karena kemahabesaran Allah. Dengan dikatakan tadi ayat 6, samudera raya engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Nah, juga dikatakan peristiwa air bah itu Tuhan menghardik air. Jadi Tuhan menyuruh semuanya. Air itu meluap dari bawah, air turun dari atas. Itulah kebesaran Tuhan. Sungguh, kalau saya katakan, sungguh orang sangat bodoh ketika mengatakan, mana Tuhan itu, tidak ada Tuhan itu. Apalagi Yesus sebagai Tuhan. Ini jelas sekali dalam firman ini adalah bagaimana Yesus
yang adalah terang di dalam Injil Yohanes disebutkan, dan di awal pun dia dikatakan dia adalah terang itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kuasa Allah di dalam menciptakan, di dalam membuat semuanya itu sedemikian, mulai dari awal sampai bumi, bagaimana kebesaran Tuhan di dalam penciptaannya. Mazmur 104 ini berbicara adalah tentang bagaimana penciptaan Allah itu mulai dari awal sampai akhir, mulai dari dia menciptakan, dia menempatkan sedemikian, dikatakan lagi 7, terhadap ardikmu air itu melarikan diri. Nah, ketika zaman Nuh itu, air pun surut, air pun akan pergi dengan hardikan Tuhan. Jadi Tuhan sudah tetapkan supaya kita mengerti bahwasanya kuasa Tuhan itu luar biasa. Dia yang bisa mencapai air itu bisa melampaui sampai gunung-gunung, dan dia juga bisa menghardik itu untuk pergi, untuk tidak ada lagi menutupi bumi. Terhadap ardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Coba Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bayangkan bahwasanya air saja tunduk kepada Tuhan. Air saja takut kepada hardikan Tuhan. Bagaimana kita? Kita adalah manusia yang paling mulia di mata Tuhan. Kita itu diciptakan di Kejadian 1 ayat 26 serupa dan segambar dengan Allah. Makanya kita itu sebenarnya memang harusnya berpola, berperilaku seperti gambaran Bapa itu sendiri, gambaran Kristus itu sendiri, gambaran Allah itu sendiri. Sehingga harusnya kita sebagai anaknya, sebagai ciptaannya yang benar-benar mulia, angin aja takut dengan hardikannya. Apakah kita tidak takut dengan hardikan Tuhan? Apakah kita tidak takut dengan amarahnya Tuhan? Dengan air aja bisa kabur, bisa hilang sekejap mata dengan hardikannya. Dikatakan ayat 8, naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Jadi Tuhan di dalam kemahabesarannya itu menciptakan ada air sampai melampaui gunung, air habis sampai ke lembah-lembah, dan sampai mereka pergi turun ke lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Nah, disitulah proses semuanya, bagaimana Tuhan menguasai seluruh bumi ini, menguasai segala ciptaannya. Batas-batas kau tentukan, tak akan mereka lewati, tak akan kembali mereka menyelubungi bumi. Nah, waktu kejadian air bah, kejadian bahterahnya Nuh, kejadian terjadinya bumi ini ditutupi air dengan meluap, Tuhan berjanji di saat itu, ketika Tuhan menghardik itu semua, banyak manusia yang musnah saat itu adalah Tuhan tidak lagi akan menghukum manusia dengan air bah. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan berarti tidak ada lagi penghukuman, hanya cuma berbeda. Apa Tuhan katakan? Bahwasanya saatnya akan tiba di ujungnya, walaupun Tuhan berjanji tidak akan ada lagi air bah itu menutupi bumi, tetapi akan terjadi penghakiman terakhir, yaitu dengan apinya Tuhan. Dengan apinya Tuhan kita akan dihakimi. Jadi tadi dikatakan semuanya di bawah otoritasnya Allah, laut di bawah otoritasnya Allah, dia telah menetapkan batas-batasnya air bayang di seluruh dunia, terjadi tadi dikatakan karena kejahatan manusia, dan dia akan musnahkan di Kejadian 9 ayat 11, namun penghakiman datang tidak lagi melalui air bah, tetapi melalui api. Coba kita lihat 2 Petrus 3 ayat 6. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-6. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-6 dikatakan, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dari bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Jadi katakan di sini bahwasanya terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman. Jadi hari penghakiman, kalaupun hari penghakiman di zaman Nuh dengan air, nanti hari penghakiman terakhir adalah dengan api.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka mari kita sama-sama memperhatikan firman ini, bagaimana kedahsyatannya Allah, bagaimana kita mengenal Allah kita yang luar biasa itu, yang menciptakan segala sesuatu. Dia bersemayam di atas tahtanya, dia berpakaian keagungan dan semarak, dia adalah terang. Siapa terang itu? Seperti judulnya tadi saya katakan, mengenal Yesus adalah mengenal Sang Pencipta. Dia adalah terang. Terang itu sungguh-sungguh ada, dan dia adalah terang yang sesungguhnya. Kalau terangnya Allah yang Maha Besar itu menghampiri manusia, manusia akan mati. Tetapi ketika dia menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat terang itu, sehingga terang itu pun sampai kepada kita. Mari kita Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melanjutkan kembali. Betapa kau tentukan di ayat 9, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi seperti air tadi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang. Nah ini lagi, ketika Allah sudah menciptakan semua sama seperti di Kejadian, Allah pun memelihara segala ciptaannya, khususnya makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Dikatakan memberi minum dia 11 segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Jadi Tuhan mengatur semuanya. Binatang yang dia ciptakan itu, yang dia jadikan itu, tidak hanya dibiarkan begitu saja. Dialah yang memberi minum segala binatang di padang, dia memuaskan haus keledai hutan. Jadi dia ciptakan itu semua, tapi dia pelihara. Di dekatnya diam-diam burung di udara bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kedahsyatan Tuhan memelihara kehidupan keseimbangan dunia ini. Dikatakan tadi, binatang-binatang di padang dia beri minum, dia turunkan hujan, di dekatnya diam burung-burung di udara. Dan dikatakan ayat 13, engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Jadi kedahsyatan Tuhan itu, keagungan Tuhan itu, dia yang menurunkan hujan sehingga mengalir dari atas gunung, sehingga bumi penuh dengan kenyang dari buah pekerjaanmu. Jadi pemeliharaan Tuhan tunggu sempurna. Pemeliharaan Tuhan tentang apa yang dia ciptakan sungguh sempurna. Dia memberikan semua mata-mata air untuk semua tumbuh-tumbuhan sehingga semuanya bisa menghasilkan buah. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan. Untuk hewan saja dia sediakan makanan, untuk dia tumbuhkan dengan air yang dia berikan dari atas, dari tempat tahtanya. Makanya dikatakan loteng-lotengmu, kamar lotengmu ada tingkatan. Allah bersemayam, dia turunkan hujan, dia turunkan air dari atas untuk makanan rumput, untuk makanan minuman hewan, untuk semua tumbuh-tumbuhan, untuk diusahakan manusia. Sehingga manusia ini sebenarnya dipelihara Tuhan. Bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sudah memberikan semuanya. Manusia tidak bisa menjadikan air itu, air hujan itu. Air hujan itu datang dari Tuhan, diberikan kepada semua makhluk ciptaannya, termasuk kepada manusia. Oleh karena itu, mari dengan kesadaran ini bagaimana Tuhan memelihara kita. Bukan ini terjadi sepertinya terjadi seperti itu saja, tetapi Tuhan menjadikan kita, dia terus memelihara hidup kita. Dia berikan kita makanan, dia berikan minuman, dia berikan segalanya bagi kita. Tinggal kita bagaimana mengusahakan itu semua yang sudah dia sediakan bagi kita. Dikatakan ayat 15, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwasanya bagaimana Allah di dalam kehendaknya. Dikatakan ada 3 bahan di dalam ayat 15 ini, ada 3 bahan yang disediakan Allah. Anggur menyukakan hati manusia, membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Mungkin ini kita bisa lihat Ulangan 7 ayat 13. Ulangan 7 ayat 13, bagaimana ketiga produk ini, ketiga bahan baku yang digunakan, yaitu gandum, anggur, dan minyak,
yang sering dibahas dalam firman Tuhan di Alkitab di Ulangan 7 ayat 13. Ulangan 7 ayat 13 dikatakan, apa dikatakan di situ? Bahwasanya ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu. Nah, gandum, anggur serta minyakmu. Ada kaitannya dengan Mazmur 104 ini di ayat 15, anggur, gandum, dan minyak. Dikatakan tadi di situ adalah anggurmu menyukakan hati manusia. Bapak Ibu, anggur ini adalah simbol daripada sukacitanya manusia. Jadi anggur ini menyukakan hati manusia. Diasosiasikan dengan sukacita. Jadi anggur itu adalah kesukacitaan. Coba kita lihat di Hakim-Hakim 9 ayat 13. Hakim-Hakim 9 ayat 13. Kita banyak buka ayat. Hakim-Hakim 9 ayat 13 dikatakan, tetapi jawab penganggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia. Jadi secara simbolis anggur itu adalah kesukacitaan. Jadi anggur baru seringkali dikatakan dengan anggur kita menjadi sukacita simbolnya. Yang kedua, minyak. Minyak dikatakan tadi di Mazmur 104 ayat 15, anggur menyukakan hati manusia yang membuat muka berseri karena minyak. Nah, ini minyak ini adalah simbolis dari Roh Kudus. Bagaimana minyak itu membuat kita berseri-seri. Minyak itu kena urapan Tuhan, muka kita bisa menjadi berseri-seri. Coba kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 20. 1 Yohanes 2 ayat 20. 1 Yohanes 2 ayat 20. 1 Yohanes 2 ayat 20 apa dikatakan? Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Dikatakan lagi 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam dirimu kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi minyak adalah gambaran Roh Kudus yang dengannya kita diurapi. Makanya perlu ada urapan dari minyaknya Tuhan, Roh Kudusnya Tuhan. Dengan minyak ini membuat muka kita berseri-seri. Muka kita jadinya melihat ada kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga produk yang tadi adalah bagaimana gandum. Gandum itu biasanya di dalam pengolahannya dibuat menjadi roti. Nah, roti ini adalah gambaran Tuhan Yesus bahwa Dia adalah roti hidup. Mari kita buka Yohanes 6 ayat 35. Dikatakan Dia adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi di Mazmur 104 ayat 15 ini ada 3 produk yang sering dibicarakan. Di Perjanjian Lama, di Mazmur ini ya, tadi di kitab Ulangan, bahwasanya anggur, minyak, dan gandum ini adalah ketiga produk yang menjadi simbolis. Anggur adalah sukacita, dan yang kedua minyak adalah urapan Roh Kudusnya, yang ketiga gandum yang menjadikan makanan itu adalah roti, itu adalah gambaran daripada Dialah Yesus Kristus. Dagingnya adalah sebagai gambaran dagingnya Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sungguh dahsyat firman Mazmur 104 ini, bagaimana Allah bertahta di kebesarannya, bagaimana Allah di dalam
kemahaannya untuk penciptaan manusia, bagaimana dia memelihara, bagaimana dia menyediakan. Di Mazmur ini pun sudah dikasih gambaran bahwasanya anggur, minyak, dan gandum itu semuanya adalah 3 produk yang benar-benar simbolnya adalah mewujudkan tentang Roh Kudus dan Yesus Kristus di dalam dengan simbolis rotinya, roti hidup. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana Sang Pencipta itu, siapa Sang Pencipta itu adalah Kristus itu sendiri. Mari kita bahas lagi di ayat 16, kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Bagaimana Tuhan memelihara semuanya itu? Bayangkan pohon aras, ya seperti pohon cemara, dikatakan kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Jadi dia pelihara itu semua, burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Dia menciptakan pohon, dia menciptakan burung, burung pun bertempat tinggal di pohon tersebut. Itu semua pemeliharaan Tuhan. Gunung-gunung tinggi bagi kambing-kambing, bagaimana dia menempatkan kambing-kambing hutan yang supaya tidak menjadi musnah, mungkin ada makanan hewan lain, sehingga dia ditempatkan di bukit-bukit batu, nah tempat perlindungan bagi mereka. Itulah pemeliharaan Tuhan. Ketika dia ciptakan, dia pelihara. Nah sekarang bagaimana dia mengatur waktu di ayat 19. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Bayangkan pengaturan Tuhan. Buat orang-orang yang mencari Tuhan, mengenal Tuhan, siapa Tuhan, kuasanya seperti apa. Ini adalah informasi tentang bagaimana penciptaan Allah, pemeliharaan Allah, sampai sedetil itulah penciptaan Tuhan. Bukti bahwasannya dia ada. Dia Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta itu adalah Yesus sendiri. Dikatakan engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Jadi dia atur tepat. Ketika dia matahari terbenamnya pun tidak meleset, dia akan terbenam. Dia atur semuanya. Di ayat 20 katakan, apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Nah, jadi di malam hari itu ada binatang-binatang hutan, dia bergerak pada malam hari. Nah, itulah Tuhan ciptakan, dia atur segalanya. Dia semua rancangkan sedemikian. Ayat 21 dikatakan singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya, perhatikan, dari Allah. Allah yang sediakan. Jadi kita jangan sombong, semua yang ada di dunia ini adalah penyediaan dan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir akan makanan, ya kan? Burung di udara dia pelihara. Bunga bakung dia dandani. Semua dipelihara. Namun seringkali kita sebagai manusia yang paling mulia, hewan-hewan aja tadi dipelihara oleh Tuhan. Sampai kejadian di malam hari pun hewan malam hari dia pelihara. Dikatakan tadi dia singa-singa muda mengaum akan mangsa menuntut makanan dari Allah. Mereka pun menuntut makanan dari Allah karena dia tahu bahwasanya disediakan, dia diciptakan, Tuhan sudah sediakan. Seharusnya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun tahu bahwasanya harusnya kita sadar kita yang paling mulia, Tuhan sediakan. Namun apa yang terjadi? Kita seringkali khawatir. Kita khawatir makanan, kita khawatir tentang hidup kita khawatir akan esok hari seperti apa. Padahal dikatakan di sini hewan dan tumbuh-tumbuhan Tuhan sediakan. Tuhan sediakan air bagi tumbuhan, Tuhan sediakan makanan bagi singa-singa di hutan, singa-singa mengaum. Dikatakan 22 lagi, apabila matahari terbit berkumpullah semuanya, bayangkan. Ketika matahari sudah terbit berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Teratur dan semuanya terjadi seperti sudah rancangan alam. Apabila matahari terbit berkumpul semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya.
manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Nah, manusia memang di sini dikatakan manusia bekerja, bukan berarti sebagai manusia yang sudah diciptakan Tuhan, sudah dipelihara Tuhan. Manusia pun harus bekerja, keluar ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang, sampai sore. Jadi tidak ada manusia Tuhan izinkan untuk bermalas-malas. Cukuplah saya berdoa saja dapat berkat. Tidak. Dikatakan di Mazmur 104 ayat 23, manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Manusia itu harus berusaha karena Tuhan sediakan. Jadi jangan takut, tetap harus bekerja. Bukan berarti kita bersantai, Tuhan nggak mau. Tuhan di dalam pekerjaannya pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang memelihara segalanya. Betapa banyak perbuatan ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Jadi Tuhan menciptakan ini dengan segala hikmatnya. Ya, diciptakannya tumbuhan, diciptakannya waktu, bulan, matahari, diciptakannya hewan, semua Dia pelihara. Tepat waktunya, semua rangkaian penciptaannya yang seperti di kitab Kejadian sampai di kitab Mazmur ini lebih detail bagaimana Allah memelihara ciptaannya yang Dia ciptakan. Dikatakan 25 dialah laut itu besar dan luas wilayahnya. Sudah tahu kita. Makanya Alkitab ini, kitab Mazmur ini menyatakan bagaimana luasnya laut itu besar. Sampai kadang-kadang dalamnya laut pun kita nggak bisa jangkau. Apa dikatakan di Mazmur 104 ayat 25 ini? Situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Bayangkan, di dalam laut yang dalam itu kita nggak tahu isi semuanya. Ada binatang kecil, ada yang sangat besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan Lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Bayangkan Lewiatan ini, coba kita lihat Lewiatan itu seperti apa Mazmur 74 ayat 14. Mazmur 74 ayat 14. Mazmur 74 ayat 14 dikatakan, Engkau yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Jadi dikatakan ini ada Lewiatan yang sangat besar, dia bisa bermain-main di lautan yang sangat luas. Ya, jadi yang sangat besar Lewiatan ini dia bisa bermain-main dengan bebasnya. Makanya dikatakan ada binatang-binatang yang sangat besar di dasar laut yang bermain-main. Semuanya menantikan engkau supaya diberi makanan pada waktunya. Bayangkan, di dalam laut, di udara, gunung-gunung, semuanya disediakan disediakan Tuhan bagi ciptaannya, apalagi kita manusia. Apakah kita mau masih khawatir lagi tentang hidup kita? Tuhan memelihara. Namun ingatkan Tuhan, kita harus bekerja. Pemeliharaan Tuhan itu sudah sediakan. Kita bekerja apa? Mengolahnya. Kita bekerja apa? Menghasilkan, menuainya, menanamnya. Semua sudah disediakan. Air sudah disediakan. Matahari sudah disediakan. Bulan pada malam hari disediakan. Hewan-hewan, semua untuk keseimbangan alam sudah Dia sediakan. Semuanya. Namun kita diberikan untuk mengusahakannya karena kita pun diberikan kuasa. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Ayat 28. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Nah, di sini dikatakan bahwasanya bagaimana Allah terhadap diri kita. Dikatakan ayat 29, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat pemberitaan firman ini kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Kita mengenal Allah kita yang luar biasa, Allah yang sungguh dahsyat,
Allah yang menjadikan segalanya, Allah yang memelihara, Allah yang menciptakan. Kita sebagai manusia diberikan napas oleh Allah. Namun ada saatnya, dikatakan ayat 28, Dia mengambil napas itu kembali sehingga kita kembali menjadi debu. Di kitab Kejadian dikatakan Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah. Namun Dia pun juga memberikan napas rohnya kepada manusia. Manusia dibiarkan hidup karena ada nafasnya yang ditiupkan Allah. Namun ada saatnya di ayat 28 ini Tuhan kembali mengambil roh sehingga tubuh kita ini akan kembali menjadi debu. Itu yang harus kita sadari. Siapa kita punya kekuatan? Kita tidak punya kekuatan, kita tidak berdaya. Ketika Tuhan mengambil nafas itu kembali, roh itu kembali dari tubuh kita, kita udah gak berdaya dan kita tidak lagi menjadi seperti yang sekarang ini hidup, tetapi tubuh kita ini akan binasa. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta seperti di Kejadian. Tuhan kasih rohnya kepada kita, maka kita jadi. Namun ketika kita diambil, kita kembali menjadi tanah. Ini kita tidak berdaya apa-apa sebagai ciptaannya. Namun Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Kita kembali dan engkau membarui muka bumi. Nanti ada saatnya ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita kembali roh kita bersama Tuhan. Tetapi ada memperbarui seluruhnya. Ciptaan manusia, ciptaan Tuhan ini yang dijadikan ini semuanya. Bumi ini sudah penuh dengan manusia-manusia yang berdosa. Namun Tuhan masih mengasihi kita. Dia turun sebagai manusia lewat Yesus Kristus yang tadi di awal saya katakan Yesus itu adalah terang. Makanya kita bisa melihat Allah lewat pribadi Yesus. Nah, bagaimana kita menjadi terang di tengah-tengah bangsa kita, bagaimana kita menjadi terang di tengah-tengah keluarga kita. Karena kita hanya sementara. Saat nafas kita diambil, saat roh ini diambil oleh Tuhan, tubuh kita ini akan binasa. Di ayat 31 dikatakan, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia memandangi bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermasmur bagi Tuhan Allahku selagi aku ada. Di akhir dari Mazmur 104 ini, bagaimana kita sebagai manusia, kita harus sadar bahwasannya Allah yang memberikan napas kepada kita, suatu saat Allah yang akan mengambil napas itu daripada kita. Sehingga tubuh kita ini tidak lagi berdaya, binasa dan kembali menjadi tanah. Namun selama kita hidup, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena kita sudah mengerti tentang Tuhan. Lewat pemberitaan firman Mazmur ini, di 104 ini, kita mengerti akan Tuhan, bagaimana Tuhan sangat baik memelihara kita, bagaimana Tuhan memberikan segala makanan baik kepada makhluk-makhluk ciptaannya, terutama terlebih-lebih kepada kita. Dan dikatakan ketika kita terbedakan, apa yang membedakan kita dengan manusia-manusia yang tidak mengenal Allah, mengenal Yesus Sang Pencipta itu? Mereka tidak mau menerima Yesus karena mereka tidak mengerti siapa Yesus itu sesungguhnya. Namun kita yang hari ini bisa mengerti siapa Yesus sesungguhnya. Marilah kita menyembah Dia, memuji, memuliakan Dia. Karena ada perbedaan buat orang yang memuji dan yang buat orang fasik. Apa dikatakan firman ini? Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya, aku hendak bersukacita karena Tuhan. Apa yang kita rasakan ketika kita ada bersama Tuhan? Kita menghargai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita bersama-sama Tuhan, kita bersukacita di dalam Tuhan. Ketika roh kita dibangun dengan adanya terang itu di dalam hidup kita, kita pun menjadi terang bagi banyak orang. Ketika kita diambil kembali napas kita, kita udah bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan Tuhan. Namun dikatakan yang terakhir dari firman ini, biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Nah, jadi perbedaannya terlihat. Walaupun sama-sama hidup di dunia ini, sama-sama mengakukan, sama-sama menikmati pagi, sama-sama menikmati matahari, sama-sama menikmati pohon-pohon,
yang sudah dijadikan Tuhan air dan segala hujan, matahari, semuanya kita rasakan bersama. Namun kita sadar ketika hari ini kita diajarkan bagaimana Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memberi segalanya. Kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Siapa Dia adalah Yesus Kristus, Sang Pencipta alam semesta ini. Dia terang itu. Dan ketika terang itu kita ada di dalam hidup, di dalam terang itu, kita akan mengerti dan kita merasa sangat, dan kita bersyukur akan kasih Allah itu dalam hidup kita. Kita bukan lagi menjadi orang fasik, tetapi kita menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran Allah. Apa akhir ending dari 104 ini? Mazmur 104 ini adalah pujilah Tuhan ai jiwaku, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah firman yang bisa saya bagikan supaya kita semakin mengasihi Tuhan, supaya kita mengasihi Yesus. Siapa Dia? Dia adalah Tuhan di dalam keberadaannya menjadi manusia. Dia bisa kita lihat. Kalau Allah yang besar itu, kita nggak mampu melihatnya. Kita nggak mampu karena terangnya. Ketika keberadaannya, terangnya absolut kepada kita, menghampiri kita, kita akan mati. Namun ketika terangnya Tuhan itu di dalam Kristus, kita bisa melihat Yesus itu sebagai Tuhan. Dia pernah ada di dalam dunia ini. Dia pernah ada bersama-sama manusia-manusia. Karena Dia adalah Anak Allah yang tunggal. Allah sebagai Mesias yang diurapi. Dialah Allah yang turun menjadi manusia sehingga kita bisa melihat Dia. Bagi orang yang percaya, mungkin hari ini tidak di zamannya Yesus bisa melihat langsung, tapi kita yang percaya hari ini, kita akan melihat Dia bersama-sama di tahta kerajaan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Untuk menutup firman Tuhan ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Kami percaya firman-Mu yang hidup ini membuat kami semakin mengerti, membuat kami semakin mengasihi Tuhan, supaya kami lebih lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami merasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu. Dan Kau adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Lewat pemberitaan firman ini banyak orang yang percaya dan semakin mengerti Engkau Yesus Sang Pencipta. Engkau Yesus ada sebelum dunia ini ada. Engkau ada, Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau adalah terang, karena Engkau adalah sumber terang itu. Engkau membagikan terang bagi kami, umat manusia. Siapapun yang mendengarnya hari ini, biarlah sama-sama kita terus mengangkat tangan kita, menyembah Tuhan, menyembah Yesus Kristus Juru Selamat kita, Tuhan dari segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih ya Bapa, memberkati umat-Mu yang mendengarkan firman ini, biar firman itu tinggal tetap di hati kami, dan kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, juga anak-anak-Mu Tuhan, akan memberikan persembahan lewat persembahan mereka Tuhan yang ditransfer atau apapun Tuhan. Kau yang memberkati segala pekerjaan usaha mereka buat berhasil dan berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Nah doa-doa kami serahkan semuanya hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajak kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, menjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudusnya yang turun atas kita, menguasai hati pikiran kita, menguasai seluruh kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan dan sama-sama kita katakan, amin. Demikianlah Bapak Ibu, firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini. Biarlah itu kita sama-sama terus bertumbuh dalam Tuhan, dan ketemu lagi di pertemuan-pertemuan ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Halo.